Hey, what's up? Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan saya, dengan Uncle Teng di channel Uncle Teng. Jadi saya mau ngalor ngidul, ngoceh, tidak karu-karuan dulu. Nah, jadi saya ini mau jalan ke dentis karena anak saya lagi di dentis, di dokter gigi. Jadi schedule-nya itu 3 kali setahun. Jadi topiknya hari ini apa ya yang mau di ngalor ngidul, ngoceh tidak karu-karuan. Nah, kalau saya ngoceh di rumah depan meja studio kan kurang enak tuh. Orang juga ngeliatnya bosan. Jadi saya sambil jalan nih ke dentis nih. Jadi di video saya sebelumnya ada subscriber kasih komen waktu saya nayangin video tentang barang bekas di Kanada. Nah, terus dia nanya kenapa banyak gereja tutup di Kanada katanya. Nah, ini topik bagus nih. Jadi gini guys, so pertama sekali bear in mind, jadi taruh dulu di isi kepala Anda itu, saya itu bukan seorang pendeta, saya itu bukan seorang government officer, jadi pegawai negeri yang tahu seluk-beluk bangunan di mana tutup, bangunan di mana lagi di shutdown atau tidak beroperasi lagi. Jadi ini gue share kepada Anda itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi begini loh teman-teman, gereja di Kanada itu sudah banyak tutup, bahkan ada sebuah prediksi mengatakan ke 10 tahun ke depannya itu sekitar 9.000 katanya bakalan tutup 1 dekade ke depan. Itu including tempat-tempat tempat kebaktian atau apa. Jadi saya kurang tahu definisinya. Jadi kenapa banyak tutup? Karena nomor satu, penghuni gereja itu kan sudah tidak banyak lagi loh. Kenapa tidak banyak? Karena di Kanada itu orang sudah banyak yang jadi sekuler atau tidak beragama. Nah, jadi saya khusus membahas di sini untuk yang beragama Kristen. Jadi fenomena yang saya lihat, jadi yang gereja yang lama, jadi misalnya dia itu seperti stylenya stylenya itu yang sedikit klasikal atau semacam yang udah old style lah. Jadi yang anak muda itu kurang kena gitu loh. Jadi dengan style yang begituan. Jadinya kalaupun mereka ke gereja itu, mereka memilih untuk yang lebih yang lebih modern, yang pakai drum segala macam. Itu nomor satu. Nomor dua, kayaknya lifestyle di Kanada itu kan kalau Sabtu Minggu tuh orang kan weekend pingin relax. Jadi pingin relax, artinya itu mereka pergi ke cottage, mereka pergi bertamasya, atau kalau di musim summer mereka itu sibuk, ada yang ngantar anaknya soccer, betul main bola, terus hoki dan segala macam. Nah, jadinya ini jadi terbiasa sekali 2 kali sebulan setahun, jadi semacam lupa untuk bergereja. Di samping mereka tadi jadi sekuler ya, jadi value-nya. Nah, nomor 3 juga di sini, nomor 3 udah berapa tadi? 1, 2, ya udah mengalir aja ya. Nah, di sini kan secara administratif saya kurang tahu. Tolong saya dikoreksi biar jangan nanti kemana-mana, karena topiknya kan agak sedikit sensitif. Di Indonesia itu kan kalau nggak salah di KTP itu kan masih ada kolom agama. Jadi secara tidak langsung kita itu diwajibkan beragama. Secara tidak langsung ya, bear in mind. Jadi kalau di sini kan nggak ada. Bahkan di sini menanyakan agama orang pun itu kayaknya tidak dibolehkan karena sedikit sensitif dia guys. Jadi itu dia. Nah, kalau ke pengalaman gue pribadi nih, jadi saya pernah ikut ke gerejanya mertua saya itu, dia itu kan tradisional. Nah, jadi di sana itu yang ada itu hanya yang udah senior, yang udah kayak kakek sama nenek-nenek. Nah, jadi kita juga kurang comfortable. Jadi kita itu udah paling muda di situ. Nah, itu dia. Padahal gerejanya besar sekali.
Nah, dan udah pernah saya lihat itu gereja itu ditutup atau dijual ke developer, jadinya dibangun kondo atau apalah, atau fasilitas baru lah. Nah, makanya di sini gereja juga guys, itu di dalam apa namanya, mereka mencari solusi untuk apa namanya, mencukupi apa namanya, finansial, karena gereja itu kan organisasi, jadi ya organisasi butuh financial support. Jadi orang itu sering menyewakan gereja itu jadi tempat sekolah anak-anak, daycare. Nah, terus nyoblos untuk pemilu. Jadi kalau pemilu itu selalu di gereja tuh, karena kan ada fasilitasnya gitu, apa namanya tuh, hallnya tuh. Nah, jadi itu mereka itu untuk mencari sumbangan finansial lah. Terus kembali lagi ke topik, kalau pengalaman saya pribadi nih, gereja yang saya sekarang hadiri itu, kita itu sekarang merger. Jadi mergernya begini, saya itu ke gerejanya itu biasanya kalau ngedrive itu sekitar sekitar 30 menit lah, tapi lumayan dekat juga. Nah, sekarang saya, saya harus dari sini berdekat nih. Nah, sekarang saya itu ke gereja dengan gereja yang sama, lebih dekat ke rumah, karena gereja yang dekat ke rumah itu, yang tradisional, itu sudah sedikit jemaatnya, jadi sudah hampir tutup. Nah, jadinya gereja yang dekat rumah saya itu minta ke kita merger, agak bergabung gitu loh. Nah, jadi sekarang kita itu merger, bergabung dengan orang tua yang senior di sana. Dan prosesnya pun lama loh, hampir lebih dari setahun, karena ada dulu adjustment, kita dulu kebaktian bareng dulu beberapa kali, dan itu sebelum pandemi tuh, jadi itu udah beberapa kali kita jadi pendetanya dari kita, karena kita kan lebih besar. Nah, tapi kita pakai gedungnya mereka, karena gedung mereka lebih besar, udah agak lebih tua tapi besar sekali. Jadi itu dia guys. Nah, itu menurut pengalaman gue pribadi. Jadi di Kanada itu sudah lumayan banyak lah gereja yang tutup, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi yang ke depannya ya kita nggak bisa prediksi. Yang penting ya kita sebagai apa namanya, orang tua atau apa ya gitu, tanggung jawab kita untuk menjaga apapun itu namanya, yang namanya budaya kita yang mau terus kita regenerasi ke generasi berikutnya, ataupun agama kita, apapun keyakinan Anda. Oke guys, jadi jangan lupa untuk tetap mengikuti video dan petualangan saya. Tetap kita semangat, oke? Jadi kebetulan saya sudah mau nyampe nih, di dentisnya. Oke guys ya, ciao.